Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan pecinta Safdral TV, kita jumpa lagi dalam konten yang ke-6, pembinaan majalah sekolah. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita bicara lebih lanjut, sebagai umat yang beragama, sebagai orang tua, saya selalu menghimbau kita semua agar selalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Tanpa ada Rahman dan Rahim yang Maha Kuasa, kita ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itulah kita selalu menundukkan kepala, meminta hidayah dari Yang Maha Kuasa agar kita diberikan petunjuk yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang benar, agar pekerjaan kami menuntut ilmu, menata publikasi sekolah berjalan dengan benar. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para pecinta Safdral TV dimanapun berada, mungkin kalangan pendidik atau para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kali ini. Pada 7 ajar kali ini, yaitu 7 ajar yang ke-6, pembinaan majalah sekolah, kita memfokuskan bagaimana mempublikasikan siswa. Karena siswa bahagian yang layak untuk dipublikasikan. Dan siswa itu adalah masyarakat dari sekolah. Jadi wajar kalau kita sudah mempublikasikan kepala sekolah, majelis guru, kenapa tidak anak didik sekarang siswa. Dan para mahasiswa saya hormati, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam mempublikasikan siswa. Yang pertama, tentu kita ingin mempublikasikan siswa pada sisi positifnya adalah prestasi. Ratusan siswa, mungkin mencapai ribuan siswa yang ada di sekolah yang Anda akan publikasikan. Nah, tentu yang pertama sekali yang mau kita lihat adalah siswa yang berprestasi. Nah, siswa yang berprestasi ini juga ada tingkatannya. Tingkat apa dia berprestasi? Dan bidang apa dia berprestasi? Karena ini menyangkut sekolah, maka pertama sekali yang mau kita cari adalah siswa yang berprestasi berkaitan dengan pendidikan. Misalnya, juara olimpiade, juara praktikum sastra, atau juara-juara lainnya. Baik mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kota madya, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan internasional. Ini yang kamu kita lihat, yang mau kita pilih. Jadi pertama sekali kita pilih siswa berprestasi. Jika itu ada beberapa orang, tentu skala prioritas prestasi yang mau kita lihat. Tingkat prestasi yang kita lihat. Mana yang lebih menonjol, yang lebih mengharumkan nama sekolah. Timbul pertanyaan dari Anda. Bagaimana Pak, sekolah saya di sekolah kecil, jumlah siswanya tidak banyak, dan belum ada prestasi. Baru kita bergeser kepada prestasi lain yang bersifat ekstrakurikuler. Meskipun dia tidak merupakan prestasi itu lomba, tapi misalnya dia ikut serta. Contohnya, siswa ini terpilih sebagai salah satu dari paskibra untuk mengibarkan bendera pada 17 Agustus di tingkat kecamatan, kota madya, provinsi, bahkan paskibraka tingkat nasional. Itu juga prestasi. Atau yang lain, di bidang lain, dia pernah
menjuarai sesuai dengan bakatnya, jadi penyanyi, lomba nyanyi, mulai dari tingkat SD, SMP sampai ke SMA dia juara. Jadi ada beberapa trofi yang pernah dia raih. Seni lukis, banyak lagi kegiatan-kegiatan lain, misalnya berkaitan dengan debat bahasa Inggris. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, jangan putus asa dulu. Dicari dulu siswa-siswa yang berprestasi, yang ketika kita publikasikan, ia bisa mengharumkan sekolah yang akan kita publikasikan atau tempat kita melaksanakan pembinaan majalah sekolah. Masih berkaitan dengan memilih narasumber nih siswa. Kalau prestasi tidak ada, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler, sisi lain dari siswa ini, ya katakanlah atlet pun tidak, apa sisi lain? Tentang berkaitan dengan kegigihan hidupnya. Misalnya, ini yang berkaitan dengan human, anak yatim piatu, anak yang mandiri, anak yang disabilitas. Banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan sosial, yang bisa menyentuh perhatian orang tentang sisi lain dari sekolah yang kita publikasikan. Kenapa tidak? Dan sekolah tidak perlu malu. Itu kepedulian. Misalnya ada sekolah yang membuka diri untuk anak yang disabilitas. Universitas Riau pernah menerima mahasiswa yang cacat dua-dua tangannya. Tahun 80-an. Mahasiswa dari Tanjung Pinang, seorang perempuan. Bahkan kursinya itu harus tersendiri. Itu bukan aib. Bahkan itu suatu bentuk kepedulian bagi sekolah untuk siswa-siswa yang disabilitas. Kita bisa melihat bagaimana pertelevisian mengekspos anak yang cacat disabilitas. Mohon maaf nih, yang lumpuh berjalan hampir setengah merangkak karena digendong juga ke sekolah di daerah Jawa sana. Karena ini ada nilai positifnya untuk membangkitkan semangat orang untuk belajar. Bayangkan, siswa yang disabilitas saja dia semangat belajar. Apalagi kita yang normal. Agama Islam menunjukkan, utlubul ilman, tuntutlah ilmu. Walau bisin, walau ke negeri Cina. Bahkan hadis lain mengatakan, tuntutlah ilmu dari mulai lahir, dari dalam ayunan sampai ke liang lahat. Jadi untuk ilmu tidak ada kata berhenti. Selagi kita diberikan pikiran yang normal, akal yang sehat, nurani kita ini harus juga kita kendalikan, mengendalikan antara nafsu dengan akal. Keseimbangannya harus diisi, wawasan kita harus diisi. Dengan cara apa? Isilah dengan ilmu pengetahuan. Meskipun di tempat pendidikan formal terbatas, di informal. Dalam kebudayaan kita mengatakan, alam terkembang jadi guru. Kalau boleh kita persempit lagi, tidak hanya alam bahwa HP Anda, Android Anda itu jadi guru. Karena semua di sana itu sudah melebihi dari mencukupi. Apa saja Anda tinggal tekan channelnya, seperti Anda menekan channel Saspria TV. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebagai
bantuan kita udah jumpa, kecuali paket habis dan sinyal terbatas. Itu aja persoalannya dalam dunia ilmu kita pelajari. Saudara-saudara sekalian, di samping itu, kalau kita sudah memperoleh objek, maaf saya katakan objek, karena siswa itu narasumber kita, siswa yang akan kita expose. Nah, bagi kita yang mau expose, kita juga harus mempelajari perilakunya. Nah, ini saya ingatkan kepada mahasiswa dan mahasiswi. Usia-usia anak SLTA, SMA, SMA, dan SMK itu usia-usia masa puber yang mulai menanjak. Oleh karena itu Anda harus jaga, harus paham psikologi perkembangan. Pada usia-usia itu, bagaimana Anda melakukan pendekatan yang benar. Ya, jangan salah-salah, akan timbul misalnya informasi yang negatif. Mahasiswa mendekati, kebetulan narasumbernya siswi. Kalau salah tingkah, nanti akan muncul hal lain yang berkaitan dengan komunikasi Anda, social approach Anda, atau personal approach Anda kepada anak itu. Karena itu harus kita tahu, kita harus jaga etika kita pertama sekali berkomunikasi. Lalu kita harus tahu juga bagaimana kepribadian anak ini, siswa ini, supaya kita tahu jalan masuknya kita. Itu penting, bukan hanya pada siswa, pada siapapun kita. Personal approach itu penting untuk mengetahui kepribadian orang dan dari mana kita bisa memulai. Cara berkomunikasi yang bagaimana? Karena manusia ini tidak bisa kita samaratakan untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan dia. Jadi itu langkah kedua. Saya ulang lagi. Pertama, kita pilih siswa yang mana mau kita komunikasikan. Yang kedua, kita personal approach. Kita harus tahu pendekatan pribadi kita tentang kepribadian siswa ini. Lalu kita mau expose-nya dalam suasana yang bagaimana? Formalkah atau informal? Nah, ini yang saya ingat kepada Anda. Kalau direkomendasikan formal, maka dia berpakaian sekolah. Karena mau kita tampilkan adalah sekolah. Tapi kalau informal, kita tentu menampilkan dia dalam suasana yang santai. Namun, walaupun dalam suasana santai, kita harus mengekspos dia dalam kepribadiannya atau formalnya dia berpakaian seragam sekolah. Jadi jangan Anda hanya mengekspos seutuhnya dia berpakaian santai. Mungkin saja kita selingi dengan gambar-gambar ketika dia mengambil prestasinya, trofi kah, dalam status dia berpakaian sekolah. Mengingatkan kita bahwa yang kita wawancara ini adalah perwakilan sekolah. Perwakilan sekolah. Selanjutnya, ketika kita mengekspos, kita mewawancarai dia, jangan terkesan sebagai atasan dengan bawahan atau yang menghakimi dengan terdakwa. Jangan Anda menginterogasi. Artinya apa? Ya, buatlah suasana yang familiar. Yang familiar sekali. Jadi hal yang santai. Kalau Anda membuat podcast modelnya, buatlah podcast yang santai. Jadi tidak fokus langsung kepada prestasi dia. Apa hal yang Anda ingin tahu? Bukan hanya Anda, orang ingin tahu tentang siapa ini siswi atau siswa yang mau kita expose ini. Menurut kita ingin tahu dia dari keluarga yang bagaimana. Kita tanyakan bagaimana dia bersaudara, orang tuanya kerja apa, ya, suasana ekonominya bagaimana misalnya. Kemudian kita ingin tahu misalnya dia punya pertemanan, dia berteman sama siapa, yang dia suka, misalnya curhat dan sebagainya. Dan
Yang perlu dijaga adalah jangan ada pertanyaan-pertanyaan yang menyerempet kepada hal-hal yang tidak bermoral. Ya, itu yang harus Anda jaga. Harus dalam lingkaran edukatif. Dunia edukatif, dunia pendidikan. Meskipun kita sedikit terkadang lari kepada hal-hal yang sifatnya kepribadiannya, sosialnya dia. Itu pun kalau disetujuinya. Saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana? Iya, sebaiknya sebelum kita membuat konten tentang siswa itu, kita sudah secara informal, sudah berteman, sudah berbincang, minimal 30 menit kita berbincang suasana tentang dia. Sehingga tidak ada suasana kaku antara kita yang mengekspos sebagai materi menjelang sekolah dengan siswa. Tidak ada jarak. Lalu kita berikan gambaran kenapa dia mau kita expose, kita pilihan dari siapa, lalu apa tujuan mau kita capai dari expose itu. Sehingga dia tahu. Dia tahu. Lalu kita juga akan memberikan warning, peringatan, apa-apa yang tidak boleh dia bicarakan dalam dunia media sosial yang bisa melanggar etika, melanggar hukum, dan apa-apa saja yang dia merasa tidak nyaman kalau kita tanyakan. Nah, kita harus saling share, saling bagi. Nah, lalu suasananya, ya suasana keakraban. Jadilah siswa itu sebagai teman ketika kita mengeksposnya. Jadi suasana persahabatan, bukan suasana seperti saya katakan tadi, suasana interogasi. Itu yang harus kita cermati. Sekalian, kita mengekspos narasumber, tentu ada target-target kita. Ada pati-pati atau intisari pembicaraan yang kita harapkan dapat ditangkap oleh orang lain yang menonton. Oleh karena itu, layak kiranya kalau kita setiap wawancara itu mengambil intisari pembicaraan. Apa puncak pembicaraan kita, intisarinya? Nah, intisari ini bisa intisarinya secara final di akhir dan bisa yang antara. Nah, yang antara ini bisa saja kita yang menarik kesimpulan dari apa yang dia bicarakan. Mungkin dia sudah membicarakan panjang lebar, tapi menurut kita itu perlu disederhanakan bahasanya. Maka kita sederhanakan bahasanya. Oh, jadi menurut saudara begini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau dapat kita tarik kesimpulan begini ya. Ya, setiap pembicaraan, topik pembicaranya kita bisa menarik kesimpulan sementara. Contoh, kita menanyakan tentang bagaimana menurut dia tentang perkembangan dunia pendidikan di kalangan anak muda. Atau bagaimana sikap dia tentang masuk ke dunia digital, mengetahui dunia digital, YouTube misalnya, Google, yang bisa mencari apa saja, bisa membuka apa saja, tanpa filter. Lalu dari sikap dia itu kita simpulkan. Karena itu ada pandangan-pandangan dia. Yang pandangan-pandangan yang bernas kita angkat. Sehingga kita juga bisa mengangkat kepribadian dia ketika orang menonton. Pandangan-pandangannya, pemikiran-pemikirannya ketika orang menonton. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai berbicara ngawur ngidul kemana-mana jadi pepesan kosong. Jadi intisari itulah bentuk amanat atau pesan dari konten kita pada siswa. Ya tentu kita berharap orang yang menonton, siswa lain yang menonton, orang tua yang menonton ingin prestasi seperti siswa ini, atau cara pandangnya, cara sikapnya seperti siswa yang kita jadikan objek. Bahkan ingin lebih dari itu. Di dunia YouTube terbuka komen. Jangan ada kaget ketika ada komentarnya Anda dibully oleh orang lain, berarti Anda salah ketika itu. Terima aja. Meskipun kita tahu netizen itu
ada yang punya karakter atau punya pemikiran yang selalu tidak suka saja sama orang. Dia harus beda saja gitu. Nggak suka aja pokoknya. Itu dunia di YouTube. Jangan dipedulikan. Tapi barangkali ini jadi masukan-masukan bagi kita semua. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda, langkah-langkahnya dapat kita simpulkan. Pertama sekali, Anda dari sebanyak itu siswa, pilihlah siswa yang berprestasi. Mungkin ada 10, lalu kita ranking. Ini tentu disetujui oleh kepala sekolah maupun majelis guru yang dipercayai oleh sekolah. Siswa mana mau kita angkat? Dalam prestasi apa? Kalau saya menyarankan pertama sekali adalah berkaitan dengan akademisnya, dengan pendidikannya. Seperti olimpiade, praktikum, atau apalah namanya. Baik mulai di tingkat kecamatan maupun tingkat nasional. Yang kedua, bakat yang menonjol. Bakat bidang musik, bidang tari, dan sebagainya. Dan ini mungkin saja dapat kita jumpai pada satu orang yang komplit punya bakat. Bakat melukis misalnya. Tidak ada sama sekali. Anda harus tahu bahwa siswa itu punya pemimpin. Minimal sekali narasumber Anda adalah ketua OSIS. Karena dia adalah pilihan dari siswa dan majelis guru. Minimal yang Anda publikasikan itu ketua OSIS. Bagaimana dia jadi memimpin OSISnya? Apa saja program-programnya? Apa saja yang sudah dilaksanakannya dan apa saja yang akan dilaksanakannya? Apa saja tantangannya dan bagaimana dia mengatasinya? Kenapa? Karena dari OSIS itu sudah belajar kepemimpinan. Sudah ditanamkan kepribadian oleh pembina OSIS. Bagaimana seorang pemimpin itu harus bijaksana. Cikal bakal dia jadi pemimpin kelak. Menjadi orang besar kelak di negara ini. Jadi Anda jangan bingung bahwa di sekolah manapun Anda akan bisa mencari siswa yang layak untuk dipublikasikan. Termasuk yang berkaitan dengan kehidupan sosial, kehidupan fisik, kayak disabilitas. Kita harus menanamkan bagaimana semangat dalam jiwa generasi muda menempuh pendidikan dan semangat mereka untuk mengukir prestasi mulai dari masa muda. Silahkan Anda expose. Mudah-mudahan Anda mendapatkan narasumber yang pantas dan layak. Dan mungkin saja akan berlanjut kepada konten-konten berikutnya di luar pendidikan kita ini, yaitu pembinaan majalah sekolah. Selamat bekerja. Dan jangan tunda, karena ini sudah mulai dunia publikasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.